Perkenalkan, saya Aditya Suwandita, calon guru penggerak angkatan 6 dari SD Negeri Ketuk, Kecamatan Butuh, Kabupaten Purworejo. Kali ini saya akan menyampaikan diseminasi pemahaman modul dan pengalaman penerapan budaya positif. Sebelumnya, perkenalkan, dalam mengikuti pendidikan guru penggerak ini, saya didampingi oleh Ibu Rudi Mariati SPD sebagai fasilitator dan Bapak Kariman SPD sebagai pengajar praktik. Kegiatan diseminasi ini diikuti oleh kepala sekolah, rekan sejawat, serta siswa kelas 4, 5, dan 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SD Negeri Ketuk Ibu Erni Dwi Koryati SPD MMPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Ketuk. Yang saya hormati narasumber kita Bapak Aditya Suwandita SPDSD serta anak-anakku yang saya cintai. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif dengan keadaan sehat dan tanpa suatu aral apapun. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya Sunmarti Hidayati untuk memandu jalannya acara diseminasi budaya positif dengan susunan acara yang pertama pembukaan, kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mas Borjo, ketiga sambutan dari kepala sekolah, keempat kegiatan inti, dan yang terakhir penutup. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara diseminasi budaya positif ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah dapat memperlancar jalannya acara pada siang hari ini. Selanjutnya memasuki acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mas Borjo. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin disilakan duduk kembali. Memasuki acara yang ketiga yaitu sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh Kepala SD Negeri Ketuk kepada Ibu Erni Dwi Koryati SPD MMPD, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu SD Negeri Ketuk yang saya hormati, khusus Bapak Aditya Suwanita yang dalam hari ini sebagai narasumber diseminasi, serta anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu melimpahkan berbagai rahmat, nikmat serta karunia-Nya kepada kita, sehingga pada hari ini kita masih berkesempatan untuk bertemu, berkumpul di ruang kelas 4 SD Ketuk ini dalam rangka diseminasi pemahaman modul dan penerapan budaya positif dalam keadaan sehat tanpa ada halangan suatu. Untuk mensyukuri nikmat yang selalu diberikan kepada kita, khususnya nikmat sempat dan nikmat sehat, nikmat sehat dan nikmat sempat. Mari kita ikrarkan bersama kalimat kami. Alhamdulillahirobbilalamin. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nanti-nantikan sahabatnya dari dunia hingga yaumil akhir nanti. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu dan anak-anakku semua, pada hari ini kita melaksanakan diseminasi yang narasumbernya adalah Bapak Aditya Suwanita, yang mana dalam hari ini adalah sebagai calon guru penggerak angkatan ke-6. Kami sebagai kepala sekolah mengucapkan selamat kepada Bapak Adit yang telah lolos seleksi sebagai calon guru penggerak di angkatan 6 ini dan sudah mengikuti pendidikan dari modul 1.1 sampai 1.4. Harapan semoga dapat melaksanakan apa yang menjadi tujuan dari guru penggerak, dapat bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Pada hari ini pengimbasan pada rekan-rekan sejawat. Harapan kami sebagai kepala sekolah agar guru-guru selain Pak Adit semua dapat mengikuti seleksi calon guru penggerak apabila ada kuota, ada kesempatan untuk mengikuti seleksi agar semuanya mengikutinya. Untuk Bapak Adit, mohon apa yang telah diterima agar diimplementasikan di sekolah, khususnya juga di kelasnya. Bagaimana yang telah didapat di biasa Zoom atau kegiatan lokal karya dan sebagainya, apa ilmu-ilmu yang telah diterima agar diimplementasikan, dipraktekkan, juga disampaikan kepada teman-teman agar bisa mengikuti untuk menjadi guru penggerak yang mana tadi telah kami sampaikan dapat menggerakkan, ya. Jadi bergerak juga tergerak, menggerakkan teman-teman sejawatnya. Bapak Ibu yang kami hormati, khususnya Bapak Adit, monggo
diseminasi yang akan dilaksanakan ini agar dapat berjalan dengan lancar, semuanya dapat mengikuti apa yang disampaikan nanti oleh Bapak Aditya Suwanita. Bapak Ibu, kiranya kami tidak dapat menyampaikan secara panjang lebar, hanya ini yang dapat kami sampaikan. Dan sekali lagi harapan kami rekan-rekan guru di SD Negeri Ketuk ini dapat mengikuti jejak dari Bapak Aditya Suwanita untuk mengikuti calon guru penggerak. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Banyak salah, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala SD Negeri Ketuk yang telah menyampaikan sambutannya. Semoga harapan-harapan yang telah disampaikan dapat terwujud. Amin. Memasuki acara yang keempat, yaitu kegiatan inti, aksi nyata, diseminasi pemahaman modul 1.4 dan pengalaman penerapan budaya positif yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Bapak Aditya Suwanita, SPD SD. Kepada Bapak Aditya Suwanita, SPD SD, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SD Negeri Ketuk, Ibu Erni Dwi Koryati, SPD MNPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Ketuk serta anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat sehat, nikmat iman, sehingga kita dapat bertemu di ruangan ini dalam rangka diseminasi pemahaman modul serta pengalaman penerapan budaya. Saya Aditya Suwanita sebagai narasumber sekaligus calon guru penggerak angkatan 6 dari SD Negeri Ketuk, Kecamatan Beduk. Sebenarnya di sini saya masih junior, sebenarnya di sini masih banyak yang lebih senior. Kebetulan pada kesempatan ini saya diberi kesempatan lebih dulu untuk lolos seleksi calon guru penggerak. Sebenarnya guru penggerak ini, untuk lolos guru penggerak ini prosesnya sangat panjang. Seleksinya dulu dimulai pada bulan Maret, April, dan akhir seleksi itu diumumkan pada akhir Agustus, langsung pada bulan September mulai pendidikan. Berarti saya sudah melaksanakan pendidikan dari bulan September, Oktober, dan November. Mohon doanya dari Bapak Ibu Guru serta Ibu Kepala Sekolah, semoga saya bisa melaksanakan pendidikan guru penggerak dari awal sampai akhir dan mendapatkan hasil yang memuaskan. Dan insya Allah jika Tuhan mengizinkan, Allah mengizinkan, pendidikan ini akan selesai pada tanggal 31 Mei tahun 2023. Saya di sini akan mendiseminasikan pemahaman modul, bukan berarti saya di sini lebih pintar dari Bapak Ibu, tapi di sini saya
tugas dari pendidikan guru penggerak salah satunya yaitu menyampaikan pemahaman saya dari modul 1 sampai modul 4. Modul 1.4. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang Bapak dan Ibu guru dewan serta anak-anakku yang luar biasa semangatnya. Di sini marilah kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung terwujudnya budaya positif di sekolah yang kita cintai. Sekitar apapun kita, jika tidak ada dukungan dari rekan sejawat, teman atau keluarga, sepertinya kita akan mustahil untuk mencapai suatu tujuan. Dalam kegiatan ini saya akan menyampaikan yaitu modul budaya positif. Di sini mempelajari yang pertama perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, dan yang ketiga motivasi diri manusia, keempat kebutuhan manusia, 5 posisi kontrol, 6 keyakinan kelas, dan yang ketujuh restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru. Sebenarnya pembelajaran dengan paradigma baru itu pembelajaran yang seperti apa sih? Di sini di slide sudah ditampilkan bahwa pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan pembelajaran yang terdiferensiasi. Nah, kita garis bawahi terdiferensiasi itu apa nanti? Sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahapan perkembangan untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Kita itu sering sekali mendengar kata terdiferensiasi atau berdiferensiasi. Sebenarnya itu apa? Mungkin Bapak Ibu guru ada yang sudah tahu apa itu terdiferensiasi atau berdiferensiasi? Mungkin Bapak Ibu guru masih malu untuk mengungkapkannya. Sebenarnya yang dimaksud berdiferensiasi di sini adalah proses pembelajaran yang mampu memenuhi kebutuhan siswa. Misal ada siswa yang punya gaya belajar audio, berarti anak itu belajarnya lewat suara, lebih maksimal dengan suara. Bukan berarti anak itu tidak bisa belajar dengan cara lain. Gaya belajar sebenarnya ada beberapa, audio, visual, ataupun audio visual. Kalau audio itu melalui suara, visual itu melalui gambar, audio visual melalui gambar dan suara. Untuk selanjutnya disiplin positif. Sebenarnya yang dimaksud disiplin itu apa? Mungkin ada yang bisa membantu apa itu arti disiplin? Ya, baru sekali Pak, luar biasa. Disiplin artinya itu sesuai dengan aturan. Mungkin kalau Bapak guru kelas 5 dan kelas 6 yang sering membuka Kamus Besar Bahasa Indonesia, di situ sebenarnya sudah ada kata disiplin dalam KBBI, artinya mentaati tata tertib. Di bawahnya masih ada lagi disiplin menurut dia. Disiplin berarti mempelajari bagaimana cara mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih diri
Ya. Enggak kelihatan. Ya, lanjut aja. Kalau disiplin itu menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu di mana ada kemerdekaan, disitulah ada disiplin yang kuat. Disiplin bersifat disiplin yang kuat, self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan. Berarti bukan orang lain yang mewajibkan, tapi kita sendiri yang mewajibkan. Mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi kita sama saja, sebab kita tidak cakap melakukan self disiplin. Wajiblah penguasaan lain dari mendisiplinkan kita. Berarti disiplin yang diharapkan dari Ki Hajar Dewantara itu tumbuh dari diri kita sendiri, bukan dari bapak ibu guru, bukan dari yang lain. Yang lain itu hanya membantu. Lanjut, sebagai seorang pendidik tujuan kita adalah menciptakan murid yang merdeka. Yang dimaksud merdeka, kita sering sekali mempelajari dengan kata merdeka di PMM. Apa itu merdeka? Memberikan kebebasan. Memberikan kebebasan bukan sebebas-bebasnya, tapi bebas, memberikan kesempatan murid untuk mengeksplorasi dirinya. Bebas. Jadi misal anak menginginkan mengembangkan potensi misalnya dalam olahraga, kita fasilitasi. Tentunya untuk memfasilitasi itu juga ada konsekuensinya di belakang, terutama waktu dan yang lainnya. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, tanpa ancaman, hukuman atau intimidasi. Misal di kelas kita ada murid yang terlambat, itu jangan langsung dihukum, tapi kita cari informasi dulu, kira-kira anak itu terlambat apa sebabnya. Jangan langsung dijudge, anak itu salah, pokoknya yang terlambat ya terlambat. Karena tidak semua murid yang terlambat itu sengaja. Mungkin ada suatu alasan yang mengharuskan dia harus terlambat. Nah, ini hubungannya dengan merdeka belajar. Sebenarnya merdeka belajar itu sebenarnya memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertahan hidup sesuai dengan kebutuhan dasar manusia. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Berarti anak-anak itu kalau belajar itu juga butuh pengakuan. Saya berprestasi, saya harus tunjukkan agar semua orang tahu. Tapi bukan berarti untuk meminta imbalan, bukan. Saya prestasi, saya ingin hadiah, bukan seperti itu yang dimaksud merdeka. Tapi ingin menunjukkan potensi apa yang dimilikinya. Yang ketiga yaitu penguasaan. Berarti seseorang itu menguasai dirinya sendiri, terutama emosinya. Yang keempat, kebebasan. Tadi anak diberikan kebebasan belajar dengan gaya belajarnya sendiri-sendiri. Dan dalam belajar itu juga
diharapkan guru itu dapat menuntut sehingga anak itu bisa belajar dengan senang. Misalnya bisa memberikan pembelajaran dengan video atau pengamatan langsung di lingkungan sekitar, atau masih banyak lagi caranya. Yang selanjutnya motivasi. Motivasi itu ada motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Motivasi merupakan dorongan yang timbul dari diri seseorang sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan. Dengan adanya motivasi itu diharapkan yang pertama menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah ini kadang yang sering salah itu yang kedua. Saya melakukan ini karena saya ingin mendapatkan sesuatu. Tapi sebenarnya jika kita tunjukkan prestasi kita, potensi kita, pasti akan ada konsekuensinya. Yang terpenting di sini adalah tunjukkan potensi. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang bertanggung jawab dan menghargai diri sendiri. Ini yang ketiga, sepertinya gampang tapi susah untuk menghargai diri sendiri. Terutama ya bertanggung jawab itu juga susah. Maka dalam melakukan sesuatu kita harus pikirkan konsekuensinya. Konsekuensi kepada diri kita, jangan kepada orang lain. Jika kita gagal, jangan salahkan orang lain. Kita introspeksi, kita refleksi. Apa salahnya kita, apa kurangnya kita. Jika kita gagal dalam melakukan sesuatu, pasti ada kurangnya. Kita cari kurangnya kita itu di mana, yaitu melalui refleksi. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Kok ada ya disiplin dengan identitas gagal? Sebenarnya seperti apa? Dalam modul guru penggerak itu disiplin dengan identitas gagal yaitu berupa hukuman. Yang namanya hukuman pasti sifatnya akan menyakitkan, tidak nyaman, atau bahkan membuat murid takut. Bahkan malah ada murid yang saking takutnya sampai menyembunyikan kesalahannya. Yang kedua itu penghargaan. Menurut modul guru penggerak, mendisiplinkan anak dengan memberikan penghargaan itu juga kurang tepat. Kurang tepatnya karena di sini dianggap tidak efektif. Dua, merusak hubungan, mematikan kreativitas, menghakimi sistem ranking, merampas hak menghargai diri sendiri. Nah, misalnya saya ingin dipuji Pak Guru karena saya selalu berangkat pagi. Tapi di sini yang dipentingkan itu motivasi awalnya berangkat pagi itu apa? Apa hanya karena ingin dipuji? Apa ya? Memang ingin mendisiplinkan dirinya sendiri. Insya Allah dengan motivasi intrinsik yang ada di dalam diri kita, semua konsekuensi yang baik akan kembali ke kita juga. Lanjut, konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, itu saya sampaikan tadi konsekuensi. Setiap tindakan pasti ada konsekuensinya, akan kembali ke kita. Dan yang selanjutnya restitusi. Restitusi di sini diharapkan bisa melatih tanggung jawab atas perbuatannya.
setiap tindakan yang dilakukan kita juga yang harus bertanggung jawab. Kita belajar deklarasi yang konsekuensinya menjadi pintar. Jangan saya pengen pintar tapi nggak mau belajar. Kalau resolusi itu difokuskan kepada pemecahan masalah. Biasanya itu diterapkan jika ada siswa atau perilaku yang kurang pas atau menyalahi aturan. Tapi di sini restitusi tidak memberi hukuman secara fisik, tapi hukuman itu sudah disepakati atau kita sudah membuat kesepakatan belajar. Kesepakatan belajar. Lanjut, pendekatan restitusi. Restitusi adalah menciptakan kondisi bagi murid. Nah, ini masih sama dengan yang tadi. Nah, ciri-ciri restitusi ada 7. Bukan untuk menebus kesalahan. Restitusi adalah amaran. Restitusi bersifat menuntut. Restitusi itu mencari kebutuhan dasar. Dan yang kelima, fokus pada karakter, membentuk karakter. Terus yang selanjutnya, restitusi fokus pada solusi. 7. Restitusi mengembalikan siswa yang berbuat salah pada kelompoknya. Bapak, Ibu guru serta anak-anakku yang saya banggakan, ini ada sedikit video tentang gambaran restitusi. Mungkin kalau ada yang kurang pas bisa memberi tanggapan. Semoga tanggapan itu bisa membangun untuk diri saya ataupun yang lain. Perkenalkan, saya Aditya Sumadita, calon guru penggerak angkatan 6 dari SD Negeri Getuk, Kecamatan Butuh, Kabupaten Purworejo. Kali ini saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual modul 1. Nah, ini untuk penerapan restitusi. Kebetulan saya tuangkan dalam demonstrasi kontekstual modul 1.4. Di situ sudah ada pengertiannya, tadi sudah disampaikan. Bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Dosen 2004. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan. Restitusi adalah sebuah amaran dan bukan pasangan. Restitusi fokus pada solusi dan dapat mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Tahapan restitusi ini adalah tahapan segitiga menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. 3, menanyakan keyakinan. Nah, di sini ada suatu kasus atau skenario. Dia selalu berangkat ke sekolah tepat waktu. Pada suatu hari, dia datang terlambat karena ibunya sedang sakit, ayahnya sedang bekerja di luar kota, dan masih dalam perjalanan pulang. Ya. Dari skenario tadi atau suatu kasus, di situ ada Indah. Indah adalah siswa kelas 4 yang rajin. Dia selalu berangkat sekolah tepat waktu, bahkan tidak pernah terlambat. Tapi pada suatu hari dia harus terlambat. Harus terlambat karena ibunya sedang sakit, ayahnya sedang bekerja di luar kota, belum pulang. Sudah diberi kabar ayahnya, tapi masih dalam perjalanan pulang. Di sini sebagai anak yang berbakti,
Indah itu punya kewajiban pada pagi mencarikan makanan atau memberikan makanan untuk ibunya dan memastikan ibunya sudah minum obat sebelum Indah berangkat. Kira-kira kalau ada anak yang terlambat karena alasan seperti itu, pantas dihukum tidak? Tidak pantas. Nah, untuk menyelesaikan kasus seperti ini, sebaiknya itu menggunakan restitusi. Jika anak sudah mengakui kesalahannya, tidak perlu dihukum. Yang penting komitmen, buat keyakinan, jangan sampai diulangi terlambatnya, dan jangan sampai jadi kebiasaan. Kalau terlambat karena seperti itu, Pak guru pasti maklum. Lanjut nih ya. Demonstrasinya seperti itu. Sedikit gambaran ibunya menyiapkan makanan dan memastikan ibunya sudah minum obat sebelum Indah ke sekolah. Karena Indah terlambat datang ke sekolah, dia mendapatkan sanksi, yaitu untuk di sini Indah mengakui kesalahannya dan Indah mendapatkan sanksi karena di sela-sela pembelajaran yang sedang serius, teman-temannya merasa terganggu dan Indah sebenarnya sudah merasa salah, sehingga punya inisiatif untuk meminta maaf kepada teman-temannya. meminta maaf pada teman-temannya. Ini tidak terlambat, kebetulan gerbangnya sudah ditutup. Ketika pembelajaran sudah dimulai, Indah ternyata baru datang. Karena menyela pembelajaran, Kenapa kamu datang terlambat? Maaf Pak, saya hadir terlambat karena ibu saya sakit, ayah bekerja di Jakarta belum pulang. Jadi saya harus memberikan makanan untuk ibu agar bisa minum obat. Maaf teman-teman, karena aku datang terlambat, belajar kalian jadi terganggu. nah itu sedikit demonstrasi tentang penerapan restitusi di sekolah, di kelas, khususnya di kelas 4 pada kasus siswa yang terlambat karena merawat ibunya sebelum berangkat sekolah. Jika terlambatnya dengan alasan seperti itu, kita sebaiknya memaklumi. Anak tersebut tidak perlu diberikan hukuman yang berat, menyakitkan. Tapi cukup meminta maaf kepada teman-temannya, karena ketika teman-temannya sedang serius belajar, terganggu dan tidak minta maaf. Di sini ada testimoni dari teman satu kelas Indah. Nah itu testimoni dari teman satu kelas Indah, itu namanya Sania. Sebenarnya anak itu hanya butuh kesempatan pengakuan atas dirinya, sehingga anak diharapkan bisa memperbaiki dirinya tanpa rasa tertekan. Mungkin untuk diseminasi hari ini itu saja yang bisa saya sampaikan. Banyak salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
waktu dan tempat saya aturkan ke MC. Silakan. Terima kasih saya aturkan kepada Bapak Aditya Suwanita SPD yang telah memaparkan diseminasinya tentang budaya positif. Saya juga mengucapkan selamat kepada Bapak Adit yang sudah melaksanakan aksi nyatanya dengan lancar. Semoga Bapak Aditya Suwanita dapat mengikuti pendidikan calon guru penggerak sampai kegiatan akhir. Amin. Diberikan kelancaran dan tentunya kesehatan. Amin. Dari paparan yang disampaikan, saya mengambil kesimpulan atas paparan tersebut. Yang pertama, namanya mendidik tidak boleh dipaksa, tetapi mendidik adalah menuntut. Yang kedua, tugas pendidik yaitu menciptakan murid yang merdeka. Syarat utamanya adalah disiplin, sehingga mereka berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Acara demi acara telah kita lalui bersama. Tiba saatnya di penghujung acara yaitu penutup. Sebelum acara saya tutup, saya selaku pemandu jalannya acara ini mengucapkan terima kasih atas segala bentuk perhatian dan juga memohon maaf atas segala kesalahan saya. Marilah acara kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga acara ini dapat memberikan kebermanfaatan untuk semua. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.